Hai guys, it's me Delet. Hello, kembali lagi nih guys dengan 10 question with Delet. Asik. Di sini gue bakal kasih POV gue dan kita sedikit berdiskusi ya kan tentang apa nih yang lagi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan sama orang lain dan seru gitu loh menurut gue sih. Kemarin gue sempet nanya-nanya ke orang kayak lo mau tau apa sih, kayak apa yang pengen dibahas gitu ya kan. Dan kemarin tuh lagi viral banget di TikTok sama di Instagram di Reels gitu, kayak she or he is a 10 but apa gitu loh, kayak they 5 but gitu. Kalau misalnya ya kadang kalau misalnya kita ngeceng orang kan pasti tahu ya, aduh kayaknya dia 1-10 kayak coba berapa deh gitu, kayak aduh itu oke banget tapi ya kan. Nah ini sebenarnya ini pertanyaan pakai Inggris cuma suka gak ngerti ya kan, jadi janganlah kita translate pakai Indo. Oke, cakep. Kita bahas yang pertama, let's go. She or he is a 10 but don't pay at first date. Jadi kayak mereka tuh ya gitu, skala 1-10 tuh nying 10 pokoknya 10 nih, cakep nih ya kan, cakep atau cantik banget nih kayak gitu. Tapi ya gitu pas pertama kali ngedate tuh gak bayar ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa ya, bukan berarti gue cewek ya, maksud gue kayak menurut gue lebih fair kalau ya udah, ini kan pertama nih ya, beda, ini kan first date, pertama kali ketemu, ya ayo udah bagi 2 aja, kenapa ya, belum tentu jadi. Belum tentu jadi, ya belum tentu suka juga gitu, cuma kayak we as a friend meet ya kan, belum friend malah kayak acquaintances gitu, kayak apa ya, baru kenal gitu kan, baru kenal ketemu, terus kayak ini gue bayarin nih, agak aneh ya, maksudnya kayak beda kalau misalnya ya udah nonton bayar, lo yang bayar, oke makan nanti gue yang bayar, at least tuh dibagi 2 gitu, gimana caranya pokoknya itu dibagi 2, menurut gue itu kayak lebih fair. Kecuali ya nggak tahu ya, kalau misalnya next date ya bebas, ini kan kita lagi bahas first date nih, menurut gue sih harusnya dibagi 2 ya. Kalau mereka nggak membayar sih jadi apa ya, still 10 sih. Still 10, kenapa ya, soalnya ya menurut gue itu kebiasaan aja sih, kebiasaan dan ya POV aja gitu menurut mereka. Kalau misalnya menurut gue sih nggak perlu bayar, oh ya udah nggak apa-apa gitu loh, ya udah gue bayar ini gue bayar gitu. Cuma bisa diobrolin lagi gitu. Itu tuh bener-bener bukan yang anjir turn off banget, gila parah tuh orang nggak usah diketemuin lagi, gila gitu, enggak, menurut gue itu enggak. Kayak oh ya udah kita obrolin dulu, kenapa nih ini, kalau misalnya jawabannya nggak diganti ya udah kelar gitu. Kalau misalnya jawabannya masuk akal ya udah tinggal dikasih tahu kayak kayaknya menurut gue bagusnya gini deh, gini gitu kan menurut gue. Oke. Next, she or he is a 10 but you have different religion. Ini berat banget ya, ini baru pertanyaan kedua loh. Jadi mereka tuh nilainya 1-10 tuh ya 10 tapi beda agama. Tuhan cuma satu, kita yang tak sama. Asik. Itu susah sih. Masalahnya gini, kalau misalnya menurut gue ya, gue tuh Katolik. Jadi kalau misalnya ada nih yang Kristen gitu, kayak ya masih satu, Tuhannya masih satu gitu loh, masih ya bentuknya sama gitu kan. Cuma beda adatnya, beda culture-nya dikit gitu-gitulah kayak. Tapi tetap sih berat banget ya. Jadi 6 kayaknya. Enggak lah, 7 lah. Enggak, soalnya gini, bukan masalahin gila lu religious, gila fanatik abis, enggak. Gue juga enggak sefanatik itu, dan enggak sampai agama cuma di KTP doang, enggak sih. Cuma iya lumayan susah. Kenapa? Karena nanti kedepannya menurut gue akan lumayan ribet, apalagi yang bener-bener kayak beda banget ya. Misalnya sama yang Buddhis atau Hindu atau sama yang Muslim gitu. Itu tuh beda banget sih menurut gue. Dari cara misalnya nih, gue mau makan babi, ayo ya gak bisa gitu loh. Aduh gue mau makan sapi, aduh gak bisa, gue Hindu, ya gak apa-apa sih, gak apa-apa. Cuma menurut gue itu akan menjadi mungkin awalnya pas lagi aduh happy banget, aduh lagi kasmaran tuh, gak apa-apa, aduh gak kelihatan. Cuma gak sampai jadi red flag. Ya tapi kedepannya akan butuh toleransi yang sangat amat tinggi di kedua belah pihak dan keluarganya gitu loh, menurut gue. Next, she or he is a 10 but your parents hate them. Berat banget sih, kenapa ya emang 10 sih. Kalau 10 memang harus drop banget gitu ya pebandingnya, ya benar sih. Jadi mereka tuh 10 nih ya, 1-10 1-10 10.
tapi orang tua kalian gak suka, gak diterima. Berat sih itu kalau gue zero kayak. Apa ya, soalnya menurut gue nggak tahu sih, maksudnya memang ada beberapa orang yang mungkin parentsnya nggak terlalu dekat ya sama anak-anaknya, atau bahkan nggak terlalu kenal gitu loh. Tapi kan mostly ya, gue bahasnya mostly tuh ya biasanya mereka akan lebih kenal dengan lo dibanding diri lo sendiri menurut gue. Jadi kayak kalau mereka tuh nggak ada bias gitu loh. Kalau kita kan, aduh dia tuh ganteng banget, aduh dia tuh cantik banget, aduh dia tuh baik sama gue. Kalau misalnya orang lain kan bener-bener cuma lihat kayak, oh kalian cocok nggak ya, oh kalian gini kalian gitu, apa segala macam, lebih netral gitu loh. Kalau kita di dalam kan biasanya nggak kelihatan, mau dia burik kayak apa juga, aduh cakep banget gitu ya kan, nggak kelihatan. Jadi menurut gue nggak sih, mending jangan, soalnya akan ribet ke depannya. Kayak soalnya gini, gue ini jadi julid ya kan. Gue tuh pernah punya temen, orang tuanya gak setuju sampai meninggal. Bayangin, gila gak lu? Gila lu itu. Enggak sih, jadi bukan gara-gara gue gak setuju, gitu. Enggak. Jadi kayak stres gitu loh, kepikiran terus ya gitu. Jadi jantung, jadi apa segala macam terus ya gitu. Deepest condolence lah for them. Cuma ya maksudnya itu kan not good ya. Maksudnya gue tuh pengen kalau misalnya ya udah yuk berpasangan tuh ya benar-benar bawa positif ke semuanya gitu loh. Kayak happily ever after gitu. Kayaknya zero sih. Kalau kalian gimana? Tulis di bawah, let's go. Next. She or he is a 10 but different race. Ya Allah. Aduh, ini kelar banget sih. Aduh, baru pertanyaan keempat ya. Aduh, di take down nih YouTube nih asli nih. Elah. Mereka tuh 10. Tapi beda race. Gimana ya? Aduh. Ini gak apa-apa ya? Apa ya? Sunda Jawa gitu ya? Apa sih? Gitu kan? Atau kayak misalnya Asian sama Caucasian gitu loh, orang Asia sama orang bule gitu misalnya, atau sama yang lain gitu ya. Iya, aduh, beda agama aja udah susah, apa ini beda culture, kelar loh. Soalnya gue punya temen ya, ini bener-bener maaf ya mbaknya kalau merasa, maaf ya. Gue gak sebut nama. Jadi ada di teman gue ini, si cantik ini ya. Si cantik ini pacaran sama orang Korea. Orang Koreanya udah tinggal di sini udah lama, tapi tetap orang Korea karena ya mereka tuh migrasi gitu loh. Emang orang Korea terus kayak pindah ke sini, memang kerja apa segala macam. Jadi di sini udah lama, bisa bahasa Indonesia nggak bisa, tapi tetap orang Korea. Iya gitu. Bener-bener mukanya apa segala macam ya, wow udah bener-bener fix orang Korea sana. Bahkan paspornya pun Korea. Oke. Udah gitu. Iya, nggak awalnya ya nyambung ya, kenapa kasmaran, aduh kamu apa ya ayo, aduh kamu gimana ya ayo, pokoknya mah kayak aduh apa sih yang nggak buat kamu ya kan, kayak gitu. Udah sebulan, oke. 2 bulan, oke. 3 bulan, kela. 4 bulan, aduh. 5 bulan, aduh. Kenapa? Ya karena susah. Culture, oke kita bahas culture. Misalnya nih, kalau culture di luar, misalnya ya gue sebut kayak si Korea itu. Ya kalian kalau lihat-lihat di drama gitu kan, Korean drakor gitu, kan banyak banget ya abis kerja minum galau minum gitu. Kalau di kita ya janggal, kita juga ada yang kayak gitu, banyak nggak, tapi diomongin nggak? Ya iya, maksudnya di kita tuh nggak se-open itu kan. Ya ada apa jadi blur, ada apa di blur, apalagi ini kayak ayo kita minum itu kan nggak mungkin gitu, maksudnya beda culture-nya beda. Anggaplah lagi nih, pulang minum nih, di Korea tuh bisa jadi mesra gitu loh, bisa jadian gara-gara kemesraan itu. Kalau di kita apa ya, digibahin tetangga, ih gila anak si itu pulang mabok ciwik, gitu kan, di obrolan ibu-ibu lagi bikin apa sih, beli sayur gitu ya kan, nggak bisa. Jadi itu yang berat. Kayak misalnya ayo kita apa ya, misalnya olahraga yang gue suka tuh ini, misalnya golf misalnya. Maaf ya bu, gue nggak bilang siapa ya. Golf misalnya, si cowok tuh suka banget sama golf. Oke. Ceweknya gimana? Ya kan kalau di Indo kan beda ya, penafsirannya tuh beda. Kayak kelar lagi nih YouTube gue ke take down lagi. Misalnya pemerintahannya aja udah beda ya, kayak gitu, beda culture gitu loh. Kayak di sana kayak apa ya, kayak di sini kayak apa ya gitu. Jadi susah. Kecuali gitu toleransinya harus tinggi banget, cinta banget, dan harus berkomitmen banget sampai benar-benar jadi gitu. Karena itu aduh, lu bayangin ya, dari sama-sama Bandung. Ini gue di Bandung ya. Misalnya dua orang Bandung terus kayak
ayo kita jadian, kita seriusin gitu. Ya aduh, yang berhasil tuh coba berapa, kenapa ya susah. Dua keluarga yang seagama, satu budaya, satu tempat, satu lingkungan, satu komplek misalnya, ini aja belum tentu berhasil ya. Ini aduh jauh banget, mungkin gak berhasil ya, mungkin juga kenapa, karena feel each other gitu loh, kayak yang ini nggak paham, yang ini jadi paham. Oh ya udah yuk kita share another experience misalnya, ya bisa. Cuma ya gitu, nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau different race itu agak susah ya, kayak 4 lah, dari 10 turun ke 4 lah. Soalnya susah, menurut gue itu susah banget. Kayak kalau misalnya, wah itu udah levelnya expert sih menurut gue, itu susah sih. Kecuali lu memang open minded itu ya, lu dan keluarga lu open minded itu beda, susah. Okay, next, number 5. She or he is a 10 but different social class. Waduh, berat banget. Different social class, kelas sosialnya berbeda. 10 sih 10, cakep sih cakep, baik sih baik banget, luar biasa. Tapi kelas sosial lu bedain. Menurut gua different social class itu jadi 8 lah, dari 10 turun dikit ke 8. Kenapa? Karena gini, gue memang punya pengalaman juga. Ini pengalaman gue. Ada yang baik, ada yang jadah, baik banget. Jadi mereka tuh ya mau turun, bukannya ya misalnya gini, dia di sini, gue di sini, ya mau turun, ayo gitu, yuk kita ke atas bareng-bareng yuk misalnya kayak gitu. Atau nggak diajak gimana caranya ya, pokoknya biar balance dan sama gitu. Itu enak. Kenapa? Karena ada yang mau ngalah. Dan misalnya nih, gue sama si A misalnya, ayo guenya naik, dia turun gitu. Jadi bener-bener kita yuk balance yuk gitu. Ada juga nih yang si cowoknya tuh ya gitu, sosialnya lebih rendah, ceweknya lebih tinggi. Nih ada nih si teman gue ya kan. Ya kenapa? Ya jiper. Begitu ngejemput ke rumah, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Udahlah maju lagi. Gak jadi tuh. Coba itu tuh lagi PDKT doang, belum jadian. Ya kenapa ya? Karena berat, mungkin ya berat. Jadi aduh, itu tuh apa ya, unwritten rule gitu loh. Nggak tertulis sih kayak lo tuh harus ngapain dan gimana, enggak sih. Cuma ya sulit juga. Kenapa? Karena iya omongin aja kali ya. Dan ya susah, misalnya table manner biasa lu makan gimana, gini nasi padang ya kan, kelar. Nah si Eta makan tuh rapi semua dari ujung sampai paling dekat sama piring ya kan. Susah nggak? Ya susah. Lu ngerti nggak? Bisa belajar nggak? Bisa. Tapi gimana caranya? Ya dua-duanya harus mau gitu. Si ini harus ngajarin, lu juga harus mau belajar kayak gitu. Menurut gue itu jadi 8 sih. Tergantung pasangannya kayak gimana. Cuma menurut gue it's 8. Nggak terlalu ngaruh lah. Itu masih bisa diobrolin tergantung pasangannya mau apa enggak. Kecuali lu dicesawin ya, lu dijodohin, itu bye-bye sih. Lu kayak nice try ya kan. Next, number 6. She or he is a 3 but hates the same thing as you. Oke, jadi 1 sampai 10 tuh sebenarnya cuma 3 ya kan. Cuma 3. Tapi kita tuh ya sama gitu, relate gitu. Kita ngebenci hal itu yang sama. Misalnya gue gak suka durian, lah sama gak suka durian, yeay gitu kan, seru. Dia gak suka apa, sama kayak gitu. Itu kan menurut gue jadi ya lebih relate, lebih seru. Jadi 4 mungkin ya. Karena gak terlalu ngaruh ya, maksudnya ya udah. Gue juga maksudnya gini, kalau kayak gitu ya kita berteman juga bisa, ya udah gitu loh ya. Still 4, seru aja, lu jadi lebih seru. Gue kan kalau misalnya kebosanan banget mungkin gue akan chatting lu gitu, tapi ya udah gitu. Still 4. Menurut gue ya. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. And then number 7. She or he is a 4 but clingy or sim. 200 sih. Gue tuh, ini kalau gue ya, gue suka banget tuh. Gue suka banget orang-orang yang kayak gitu. Kayak gemay aja, bagi gue tuh gemay banget. Sim gitu, kayak bucin gitu ya kan. Indonya mungkin bucin ya. Bucin. Clingy itu apa sih? Clingy itu nempel terus aja gitu. Kayak lu tuh dicariin terus gitu ya kayaknya. Posesif beda ya, posesif beda. Clingy itu ya gitu, nempel terus nempel. Gue suka sih. Suka banget. Banget. Kayak suka gitu kayak gitu. Seru soalnya. Jadi kayak seru ya. Kalau nggak ada gue nggak seru ya. Nggak sih. Tapi ya gitu. Menurut gue it's a 10 lah. Cuma memang pasti ada up and down-nya ya. Ada benefit dan kekurangannya pasti banyak sih kalau kayak gitu. Menurut kalian gimana? Soalnya menurut gue kalau yang bucin-bucin tuh ya seru aja. Biarpun zaman sekarang ya, itu tuh nggak jadi salah satu garansi gitu loh.
garansi kalau misalnya mereka bucin pasti cinta abis. Aduh, kita baru diterpa isu dan kasus perceraian artis-artis di Indonesia banyak banget, dari yang gila bucin banget, ya ampun, couple goals, ya aduh gue tuh pengen gedenya kayak gitu lah, bye-bye lah, selingkuh lah, ini lah itu, ada aja gitu. Jadi menurut gue sih itu bukan penjamin, tapi suka apa enggak, ini kan pertanyaannya, ya lu suka apa enggak gitu loh. Kalau misalnya dia dari skornya 4 jadi berapa nih di mata lu gitu kan, menurut gue ya jadi 3000 mungkin. Makin tinggi. Next, she or he is a 4 but has good music taste. Cuma 4 sih, nilainya dari 1-10 cuma 4, tapi musiknya bagus gitu loh, style musiknya mungkin sama gitu ya, genre musiknya dan kayak sama gitu. Menurut gue itu ngaruh sih, tapi gak terlalu ngaruh sebenarnya. Iya, still 4 sih. Soalnya ya udah kayak ya udah sama, ayo. udah gitu, karena nggak ngaruh kemana-mana. Misalnya gini, yuk kita ke jenjang yang lebih serius. Ayo kita kalau lagi berantem, ayo kita dengerin lagu biar sama. Ya apa gitu loh. Menurut gue sih enggak sih, itu kayak cuma ya udah seru aja gitu ya. Oke, nice, thank you. Soalnya dari 4 ini juga kan ya, yang nggak tahu ya, itu tuh kan menurut lu banget, itu tuh penilaian menurut lu 1-10 dia berapa, ya 4, ya udah gitu, nggak akan nambah cuma gara-gara punya taste music yang bagus menurut gue gitu kan. Ya dong, menurut gue sih, nggak tahu. Yang ke-9 nih guys, she or he is a 5 but a good listener. Ini berguna. Jadi dari 1-10 dia cuma 5 sebenarnya, ya oke lah, biasa lah, oke 5 nih ya. Tapi good listener, benar-benar bisa mendengarkan lu dengan baik ya kan. Kalau misalnya cewek tuh berguna sih menurut gue. Kalau cewek punya yang good listener itu berguna. Kenapa? Karena cewek kan gitu, dasarnya emang suka bacot ya kan. Ngomong gak berhenti dari pagi sampai malam. Iya, kalau gak salah tuh cewek tuh harus mengeluarkan sehari tuh berapa kata ya, berapa ratus kata, 3.000 kata, gak mungkin 3.000 ya, lebih ya, 300.000 kata gitu ya. Aduh lupa, pokoknya tuh ya gitu-gitu. Bahkan ada di penelitian kalau cewek tuh emang ngebacot lebih panjang dan lebih banyak dibanding cowok. Jadi menurut gue kalau sebagai cewek punya yang good listener, menurut gue itu sangat membantu. Ya mungkin jadi 7 lah ya, dari 5 mungkin jadi 7 lah, oke lah, kan itu membantu banget ya. Kayak itu oke lah, itu good trait, itu cakep itu. Menurut kalian berapa? Soalnya berguna. Nggak tahu ya, kalau misalnya cowok punya cewek yang good listener juga mungkin lumayan ya. Kenapa? Karena biasanya kan cewek bacot. Kalau misalnya ceweknya bisa ngedengerin, mungkin itu jadi poin plus banget. Mungkin dari 5 mungkin jadi 10 mungkin. Nggak paham gue. Yang terakhir guys, she or he is a 5 but they funny gitu loh. Kayak mereka tuh lucu banget. Nah itu kelar sih. Itu menurut gue itu poin plus banget. Mungkin dari 5 tuh bisa jadi 9 menurut gue. Karena perlu dan penting menurut gue. Kalau misalnya gini, kita lagi apa ya? Kita lagi berdiskusi. Diskusi, tapi kan kalau misalnya terlalu monoton dan terlalu garing kan ya malas juga ya. Kalau misalnya ya lucu gitu, orangnya emang lucu, sense of humor tinggi gitu kan, jadi ya seru. Misalnya kita lagi sarkasm, lah cocok gitu. Kenapa? Karena nyambung gitu. Dia juga orangnya lucu, jadinya nyambung, bisa displesetin atau apa kan jadi rame gitu menurut gue itu. Karena gue suka sih yang kayak gitu dibanding yang kayak bosen serius terus gitu doang mah. Gue juga bisa nontonnya webinar gitu beres. Itu sih menurut gue dari 5 mungkin bisa ke 9 ya, 9 or 10 ya. Kalau selucu itu loh. Soalnya susah menurut gue tuh, lucu tuh bukan sesuatu yang bisa lu pelajari. Bisa sih, bisa, tapi ya gak bisa yang natural gitu kan ya, susah ya. Gimana lu lucu dengan natural tuh gimana, gak bisa. Itu harus dari sananya, entah itu gestur lu, mimik muka, intonasinya kayak apa, tetap beda gitu. Dan cara pikirnya menurut gue sangat, orang-orang lucu tuh sangat kreatif menurut gue. Jadi itu poin plusnya, karena dia tuh kreatif. Itu tuh gak bisa dipelajari soalnya. Lucu, kreatif, kayak bisa musik kayak gitu ya bisa belajar, artistik gitu. Tapi tuh bener-bener yang kalau misalnya udah talent, itu udah bakat, dikelar, udah seru banget gitu menurut gue. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Let's go. Sama kalau misalnya kalian suka dengan video-video kayak gini, boleh banget kalian tulis apa aja untuk next videonya. Mau bahas apa nih kita nih? Mau 10 question apa lagi nih? Menurut gue sih ini seru sih, karena ya seru-seruan aja gitu. Oke deh guys, segitu aja dari gue. Bye bye. See you on the next video. Bye.